nanti klik more, di more itu nanti ada jempol ini. Jempol atas itu untuk mengatakan kalau saya dapat jawaban, kalau jempol bawah tidak dapat jawaban. Oke, siap Bapak Ibu nggih? Sudah ketemu jempolnya? Oke. Baik, karena waktu saya langsung belum ketemu nggih. Jadi nanti diklik di yang partisipan, Pak. Kemudian di situ nanti partisipan keluar ada di bawahnya itu ada titik 3, diklik titik 3, nanti langsung keluar ada jempolnya. Nah, sekarang pertanyaannya. Siap-siap nggih pertanyaannya? Pertanyaan pertama. Hubungkan 9 titik ini ya dengan menggunakan 4 garis lurus tersambung. Oke, silakan. 30 detik Bapak Ibu. Saya juga pakai timer ya. Oke. Hubungkan 9 titik ini dengan 4 garis lurus tersambung. Jadi kalau garis pertama, garis kedua, itu istilahnya bolpennya itu nggak diangkat, Bapak Ibu, langsung nyambung begitu. Cuma dia nggak boleh melungker-melungker, karena garis lurus. Oke, karena dia garis lurus. Oke, 15 detik lagi. 15 detik lagi. Baik, saya tanya sekarang, yang sudah dapat jawaban silakan kasih jempol begini, yang belum dapat jawaban silakan. Ini sampai ada yang bisa gambar langsung, ini gimana caranya ya? Langsung di layar. Tunggal guru dilarang ganggu ya, Bapak Ibu. Luar biasa. Baik, siap. Oke. Pertanyaan, apakah jawabannya sama dengan ini jawabannya sama dengan saya? Baik, tolong perhatikan garis saya ya. 1, 2, 3, 4. Yang merah punya saya, yang lain bukan punya saya itu. Baik, luar biasa. Yang ungu ini mirip ini. Jadi ini ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bilang, wah lah kok begitu? Bapak enggak bilang kalau boleh bersilangan. Bapak enggak bilang kalau satu titik boleh untuk lebih dari satu garis begitu. Oke. Ini artinya seringkali kalau kita menghadapi tantangan Bapak Ibu, kita terhalang oleh norma-norma yang kemudian dulu kita pegang. Hari ini itu bisa jadi hal tersebut sudah tidak bisa dilakukan lagi. Ini yang kemudian disebut sebagai berpikir thinking out of the box begitu. Jadi mulai saat ini berpikirlah melebihi kemampuan Anda berpikir selama ini, Bapak Ibu. Cobalah untuk kemudian menghadapi yang lebih banyak. Karena ingat, semua resources sudah ada dalam diri kita. Semua bahan sudah ada dalam diri kita. Baik, pertanyaan kedua. Sekarang tetap 9 titik, Bapak Ibu, tetapi kalau tadi 4 garis lurus tersambung, sekarang hanya 3 garis lurus tersambung. Oke, silakan dicoba. Kalau tadi 4 garis lurus tersambung, ingat, boleh bersilangan, 1 titik boleh dipakai berdua, gitu ya. Ada yang berusaha menjawab, sabar, jangan dijawab di sini, nanti teman-temannya jadi tahu. Oke, silakan waktu terus berjalan. Timernya. Lima 15 detik lagi. Salah ini. 3 garis lurus tersambung. Tidak boleh terputus. Oke. Apakah sama jawabannya dengan saya? Saya yang merah ya. 1, 2, 3. Nah, 9 titik lewat semua. 3 garis lurus tersambung? Iya. Mungkin Bapak Ibu protes. Wah, Bapak enggak bilang kalau boleh melipir. Saya kira harus lewat tengahnya titik. Nah, ingat Bapak Ibu, seringkali kemudian kita itu ambil keputusan berdasarkan norma yang kemudian ada dalam diri kita. Norma yang kemudian muncul dalam diri kita. Dan itu yang akan membuat akhirnya kita menjadi tidak bisa menemukan jawabannya. Padahal minta tolong ini dibersihkan ya. Baik, pertanyaan terakhir. Ingat ya, out of the box, jangan kemudian terkungkung oleh norma, beranilah untuk mencoba, kemudian jangan pernah mendiskon pikiran Anda, saya sudah tua, nggak bisa belajar, saya nggak bisa menghafal, aduh Pak, saya itu loh bodoh. Mahasiswa saya begitu, saya itu loh bodoh Pak, suruh belajar begini. Loh bisa kamu Mas, saya bodoh Pak. Loh enggak Mas, kamu bisa Mas. Iya Pak, Bapak enggak percaya, tulang saya itu kalau dibuka Pak, ada tulisannya Pak, BODO, begitu.
Nah, itu termasuk hati-hati Pak Ibu, itu bisa belief dan itu bisa menyebabkan yang terjadi. Jadi ya, out of the box, jangan kemudian membatasi diri. Akan saya sambung dengan pertanyaan yang ketiga, pertanyaan terakhir. 9 titik, tapi ini dengan hanya 1 garis lurus saja. Ayo, Bapak Ibu, hanya 1 garis lurus saja. Oke, silakan dicoba. Out of the box, jangan ada mental itu bunder Pak, bukan lurus-lurus. Nah, luar biasa. Aplaus untuk yang ngasih ungu. Oke. Mas, minta tolong bisa dihapus. Aduh, luar biasa ini. Oke. Jadi yang bisa dilakukan adalah seperti ini. Seret, dikasih garis tebal. 1 saja sudah jadi. Biasanya, pertanyaan ketiga ini para peserta bisa jawab, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah berpikir begini. Pertanyaannya Pak Eko itu mesti aneh-aneh ini. Jawabannya mesti juga aneh. Begitu. Maka Anda lihat, hanya menggunakan 3 pertanyaan, Bapak Ibu bisa beradaptasi dengan cara saya memberikan soal, gitu. Dan itu menunjukkan bahwa betapa Bapak Ibu itu sangat cepat beradaptasi. Hanya cukup 2 soal pertama, maka soal yang ketiga Bapak Ibu akan menjawab dengan mudah. Oke? Maka be the best version of you, Bapak Ibu sekalian. Jangan menjadi orang lain, karena pasti dia akan optimal. Maka jadilah diri sendiri. Ini adalah prinsip yang kedua. Pijakan yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah motivation gets you going, and habits gets you there. Jadi jangan cukup hanya motivasi saja, tapi Bapak Ibu harus bangun kebiasaan. Contohnya ini adalah orang yang kemudian melakukan tindakan sehari-hari, tapi kemudian dengan sebuah hal yang sebuah hal yang kemudian dia sangat menjiwai apa yang dia lakukan, pekerjaannya, maka Anda lihat, kita ngelihat aja sudah senang. Ini kita jadi tahu ya fungsinya helm ya. Orang motong pizza gitu ya, orang motong pizza sudah dengan ini kalau bukan orang yang mencintai pekerjaannya, nggak akan melakukan ini, Mbak Ibu. Artinya jangan hanya mengandalkan motivasi saja. Kita juga harus berpikir dari hari ke hari kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang positif. Dan itu nanti kita akan menemukan shifting-nya. Kita akan menemukan celah-celahnya di mana kemudian kita bisa cepat beradaptasi. Ini kan, mengetik dengan kalkulator. Ini adalah hal-hal kecil yang bisa memberikan efek yang besar pada adaptasi kita. Terutama yang ini, luar biasa. Ini kayaknya dari Medan ini, enggak ya? Kemudian ini roti goreng ini. Anda lihat, pekerjaan sederhana dilakukan dengan sepenuh hati, dan dia berusaha untuk mengupgrade dari hal-hal kecil yang dia lakukan, maka efeknya menjadi besar. Bahkan orang memotong buah bisa secepat itu. Ini teh tarik begitu, ini jelas nggak lolos K3 ini, karena nanti kena air, tangannya panas sekali. Anda lihat, ini adalah orang yang kemudian dengan dedicated dia mengupgrade dirinya. Nah, luar biasa. Oke. Nah, oke. Mari silahkan Bapak Ibu dibuka lagi menti.com-nya. Kemudian nanti masukkan kodenya 484235 untuk menjawab pertanyaan skill atau kemampuan atau pengetahuan apa sih yang akan Anda pelajari selama setidaknya sebulan ke depan. Silakan mulai dari yang simple saja dulu. Kalau saya tadi misalnya mengupgrade kemampuan mengetik saya, begitu. Silakan, bisa dimasukkan. Sudah bisa ya? Atau error? Belum tampil? Iya, kemampuan IT luar biasa. Jadi sesuatu skill yang kemudian dalam sebulan ke depan. Kenapa sebulan? Karena kita berharap pandemi itu jangan lama-lama toh, Bapak Ibu. Sebulan aja lah gitu kan. Tapi sebulan ini kan kita harus work from home. Maka kemampuan apa yang kemudian akan Bapak Ibu lakukan? Yang kira-kira kemampuan itu kalau di-upgrade dalam sebulan ke depan, itu akan memberikan pengaruh yang besar pada tugas-tugas dan peran Bapak Ibu sekalian. Misalnya kemampuan IT, apalagi bisnis online, sosmed, Zoom. Oke, luar biasa. Ini hal-hal kecil yang kemudian memberikan efek yang besar, yang kemudian akan mengaruhi ini kita. E-learning, jualan, luar biasa. Bisnis online, berbicara 2 bahasa, ya kan? Dan lain sebagainya. Sekolah online. Aduh,
Luar biasa. Jadi ini yang kemudian akan menjadi sebuah shifting, Pak Ibu. Sesuatu yang akan membuat istilahnya itu hal yang kecil yang kita kemudian konsisten padanya dan itu akan memberikan efek. Bahasa Inggris, ya kan? Public speaking, videographer, design thinking, dan ini yang kemudian akan menjadi target kita dalam sebulan. Dan saya yakin kalau ini cukup kita anggap sebagai suatu hal yang simpel, sebulan itu kan cukup untuk meraih ini. Tinggal kita harus berkomitmen begitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke step by step-nya. Setelah kemudian tadi prinsipnya. Host minta tolong ini dihapus ya kepada Mas Aziz. Step by step-nya bagaimana kemudian kita bisa melakukan shifting. Bisa kita melakukan shifting. Oke, step by step. Step yang pertama, acquire an agile mindset. Ya. Agile mindset begitu ya, mindset. Agile mindset yaitu sebuah mindset yang lincah. Yang kedua adalah resilient learning. Jadi sebuah belajar yang kemudian resilient. Kalau lagu dangdut itu jatuh bangun. Jadi belajar yang kemudian memang kita siap sejak awal itu untuk jatuh bangun. Gitu ya. Kemudian lakukan komunikasi yang trustworthy, komunikasi yang akan membangun kepercayaan. Jadi ini nanti kemudian akronimnya menjadi ART, ART. Itu yang dimaksud dengan the art of shifting. Agile mindset, kemudian resilient learning, kemudian trustworthy communication. Baik, yang pertama, kita bagaimana kemudian memiliki mindset yang lincah. Agile mindset, ya kan? Mindset. Yaitu dengan saya ingin menunjukkan sesuatu dulu. Kira-kira apa pendapat Bapak Ibu tentang peristiwa berikut ini? Ups, sorry. Mungkin suaranya enggak keluar ya. Tapi bisa kita lihat dari situasinya. Ada orang latihan, kemudian dimarahi oleh komandannya. Setelah dia dimarahi, Anda bisa lihat dari bahasa tubuhnya. Waktu pulang, orang ini hanya diberi papan putih, nggak ada gambarnya. Padahal teman-temannya lain ada gambarnya, Bapak Ibu. Nah, Anda bisa lihat dari bahasa tubuhnya, kira-kira bagaimana perasaannya. Gitu ya, bagaimana perasaannya. Besok paginya, waker berbunyi, orang ini seharusnya bergabung dengan pasukan ini. Tapi orang ini memutuskan tidak datang, begitu. Memutuskan tidak datang. Dan apa yang terjadi pada saat orang tersebut tidak datang? Ini yang terjadi. Ternyata papan putih yang dipegang sama dia itu adalah bagian gigi dari orang ini. Dan bisa kita pastikan besok pagi orang ini diapakan, begitu, nggih? Baik, silakan bisa ditulis di chat. Kira-kira apa yang membuat orang tersebut melakukan hal tersebut? Bisa ditulis di chat, begitu. Kira-kira kenapa sih orang itu sampai berani nekat nggak datang pasukan ke parade pasukan gitu? Emosi dimarahi. Wah, luar biasa memang, Pak. Motung. Ya, motung. Apalagi negative thinking. Merasa perannya nggak penting. Kecewa, nggak tahu. Apalagi merasa tidak bermanfaat. Kemudian sedih, ngambek, nggak sabar. Luar biasa. Baper, wah ini. Putus asa. Jadi kita tahu kira-kira itu yang kemudian muncul. Dan penggambaran itu, Bapak Ibu, itu yang dimaksud dengan mindset yang nggak lincah. Jadi gambaran orang yang kemudian punya agile mindset, itu adalah mindset yang kemudian dia lincah. Gitu. Dia kemudian pada saat menghadapi hal yang kemudian tidak menyenangkan bagi dirinya, dia langsung kemudian tidak hanya kemudian setback saja, tapi dia bangkit lagi. Tidak hanya setback, tapi dia juga bangkit lagi. Jadi nggak hanya setback saja, tapi dia bangkit lagi. Bangkit lagi untuk kemudian mencari solusi dari permasalahannya itu. Nah, itu yang kemudian konteksnya yang akan kemudian kita bahas dengan yang kita sebut dengan ini tadi. Bentar. Saya sharing lagi. Ini. Dengan agile. Ya, sebuah hal yang kemudian kita sebut sebagai kelincahan. Jadi bagaimana kemudian membuat mindset kita menjadi lincah, menjadi agile, setidaknya ada 3. Ini yang kemudian menjadi materi. Mungkin hanya bisa sampai 3 ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin sekitar 10 menit lagi, 5 menit, 10 menit. Supaya kemudian kita memiliki mindset yang lincah, Bapak Ibu, yang agile.
Yang pertama kita harus punya kemampuan untuk manageable emotion. Bagaimana kemudian manage emosi kita. Yang kedua adalah gratitude for everything, bersyukur terhadap apapun yang terjadi pada diri kita. Yang ketiga adalah simple kindness, kebaikan yang sederhana, yang salah satunya adalah memaafkan. Kita bahas secara cepat satu persatu, tetapi mungkin latihannya bisa kita skip ya. Baik Bapak Ibu, yang pertama bagaimana sih cara kita memanage emosi kita? Cara memanage emosi kita bisa lewat gambar ini. Pertama, gambar apa ini Bapak Ibu? Bisa diketik di chat. Gambar apa ini Bapak Ibu? Baik, ada yang bilang tangan. Tangan kalau kita fokus di tengah. Kalau kemudian kita fokus di bawah, maka kita akan melihat bahwa itu adalah burung yang mati. Ternyata Bapak Ibu, mengubah fokus, kita akan menemukan makna yang berbeda. Makna yang berbeda mempengaruhi emosi kita. Ibaratnya kalau kemudian kita dimaki-maki orang begitu kan. Oh, mohon maaf misalnya, wedus misalnya begitu ya. Kita kan bukan wedus kita kan sudah bisa mikir begitu kan. Akhirnya kita nggak marah dan sebagainya. Jadi cara pertama untuk manage emosi adalah arahkan fokus Anda kepada hal-hal yang menyemangati Anda. Oke? Yang berikutnya, gambar yang kedua. Gambar apa ini? Gambar apa Bapak Ibu? Gambar kedua, kelinci. Betul, kalau menghadap ke kanan kita. Kalau menghadap ke kiri kita, menjadi bebek. Anda lihat, gambarnya sama Bapak Ibu, tapi begitu kita mengubah sudut pandang, kita akan memperoleh makna yang berbeda. Makna berbeda mempengaruhi, memberikan emosi yang berbeda. Jadi cara yang kedua adalah arahkan sudut pandang Anda. Jadi kalau Anda melihat sesuatu, mari kita lihat sudut pandang yang lain. Paling gampang begini, coba mohon perhatiannya. Bapak Ibu kalau naik sepeda motor, pernah nggak kemudian tiba-tiba disalip sama sepeda motor lain dengan mepet begitu, sampai seakan-akan mau ketabrak Bapak Ibu? Mungkin pernah ya. Apa perasaan beberapa orang? Bisa macam-macam. Ada yang mengatakan, kurang ajar, saya kemudian disalip kayak begitu, akhirnya kita kejar lagi. Atau kemudian kita maki-maki, begitu kan? Itu sudut pandang yang pertama. Sudut pandang yang lain bagaimana? Sudut pandang yang lebih slow, yang membuat hati kita menjadi tenang. Apa misalnya? Begitu disalip begitu, kita langsung mikir, orangnya lagi kebelet, mau ke toilet misalnya, enggak apa-apa gitu kan. Atau yang waktu disalib dengan cepat, mungkin ada yang sakit, lagi terburu-buru. Atau yang ketiga, disalib serut, mungkin mungkin mau jemput istrinya takut dimarahi misalnya begitu. Enggak kemudian marah-marah. Lah kalau terburu-buru berangkat kemarin aja misalnya begitu. Nah, itu yang saya maksud dengan mengubah sudut pandang Bapak Ibu, dan Bapak Ibu sudah punya kemampuan itu. Sudah punya kemampuan untuk mengubah sudut pandang. Oke, cara yang ketiga untuk memanage emosi kita adalah gambar apa ini, Mbak Ibu? Gambar kelinci. Saya rubah gambarnya, posisinya, tapi gambarnya sama. Saya rubah posisinya, seret menjadi gambar apa? Gambar bebek, betul. Gambarnya sama Bapak Ibu, tapi pada saat kita menampilkan dengan cara yang berbeda, apa yang terjadi? Maknanya berubah. Makna berubah, emosi kita berubah. Apa maksudnya? Cara kita menampilkan sesuatu. Pertama, butuh waktu untuk kemudian kita mengubah tampilan itu. Ini artinya adalah, Steve Jobs menyebut sebagai connecting the dot. Maksudnya apa? Peristiwa yang terjadi di depan kita, sebenarnya kita belum tahu kok makna sesungguhnya. Setelah kita tahu kemudian sambungannya dengan nanti akhirnya kayak apa dan sebagainya, akhirnya kita akan mensyukuri semua kejadian yang terjadi pada diri kita. Ali bin Abi Thalib mengatakan begini, kalau engkau tahu apa yang akan terjadi, yang akan Allah berikan kepada kita atas semua penderitaan yang kita alami, maka engkau akan menangis karena bersyukur. Begitu. Karena kita belum tahu ujungnya. Sama kalau kita lihat orang berkorupsi, Bapak Ibu sekalian, naudzubillah min dzalik. Kayaknya kan enak hidupnya, banyak uangnya. Kita belum tahu akhirnya. Dan kita tahu akhirnya orang yang korupsi itu kayak apa. Naudzubillah min dzalik. Dia akan dihukum di dunia dan dihukum di akhirat. Dan semoga kita dijauhkan dari hal tersebut. Jadi itu cara kita memanage emosi kita. Jadi kita pertama adalah kita arahkan fokus kita. Yang berikutnya adalah kita rubah point of view kita, kemudian find the big picture. Jadi nanti ujungnya kemana? Itu akan membuat kita menjadi bisa memanage emosi kita dengan baik. Begitu untuk memanage emosi kita. Oke?
Ini sebenarnya saya ambil dari bukunya Mbak Mayang ini, dari buku Hearty Service, begitu. Bagaimana kita kemudian bisa mencari hikmah. Ini nggak usah dikerjakan, tapi saya tunjukkan contohnya. Jadi, bagaimana pikiran itu yang semula menghasilkan perasaan negatif, kita bisa kok kita reframing, kita lihat, kita fokus kemana, yang positif, kita rubah point of view-nya, kita lihat maknanya. Contoh, kita bisa tahu, kita rubah pikiran yang menghasilkan perasaan negatif dengan cari tahu apa sih manfaat yang lain, apa sih makna yang lain, apa sih hikmahnya. Mungkin Bapak Ibu masih bingung ya. Ini saya kasih contohnya. Ini contohnya Mbak Mayang sebenarnya. Kata kunci, komplain misalnya. Ada orang karena lama menunggu. Apa sih manfaatnya kalau kita lama menunggu? Sebenarnya kalau lama menunggu, artinya kita punya banyak waktu untuk main HP. Kalau lama menunggu, kita punya banyak waktu untuk ngerjain pekerjaan yang lain. Lama menunggu, kita punya banyak waktu untuk menuntaskan urusan yang lain. Maknanya apa sih? Kalau kita nunggu misalnya dilayani di mana, di bank begitu. Maknanya apa sih? Oh, maknanya pegawai bank itu kerjanya serius, teliti, makanya butuh waktu. Oh, yang tukang las itu, yang servis mobil itu lama, itu karena dia kerjanya hati-hati. Sehingga nanti saya kalau naik mobil itu lebih nyaman, lebih aman begitu. Itu makna yang lain. Apa hikmahnya? Hikmahnya bisa ini, dari lama menunggu kita dapat hikmah. Oh, artinya perusahaan ini memberi layanan yang baik untuk saya. Itu kalau dari sudut pandang ini ya, customer begitu. Jadi cara mereframe ini kemudian akan membuat emosi kita menjadi lebih positif. Itu untuk caranya Bapak Ibu sekalian. Prakteknya nanti mungkin di waktu yang lain ya. Oke. Cara yang kedua adalah bersyukur. Dengan bersyukur itu akhirnya membuat kita lincah pikiran kita. Kenapa? Gini. Bapak Ibu pernah punya tahu ini enggak? Istilah misalnya, oh kalau sultan mah bebas begitu kan. Orang kaya kok gitu kan. Itu sebenarnya istilah untuk apa sih? Untuk kemudian pada saat ada orang menghadapi situasi misalnya HP-nya hilang, oh enggak apa-apa, nanti bisa beli lagi gitu kan. Mobilnya misalnya uangnya diambil orang, oh enggak apa-apa, diambil aja. Ini loh kalau kurang bawa lagi gitu kan. Sultan mah bebas begitu kan. Sebenarnya kalau orang kaya itu juga bisa gitu. Sebenarnya kalau ada orang ngambil kemudian dikasih uang lagi itu bukan guyonan, Pak Ibu. Ada kisah dari Muhammad Salah kan, pemain Liverpool, pada saat dia dirampok, malah perampoknya ditanya. Kalau malah katanya kekurangan uang malah dikasih. Akhirnya perampok itu kemudian tobat. Nah, itu yang dimaksud dengan agile mindset, sebuah mindset yang lincah. Kenapa? Karena dia orang kaya, dan orang kaya itu sebenarnya bukan hanya kaya harta, tapi juga kaya hati. Itulah yang kemudian prinsip kenapa dengan bersyukur membuat otak kita menjadi lincah. Mindset kita menjadi lincah. Kita menjadi tidak mudah mengeluh, kita bisa melihat banyak peluang, dan kita meyakini begitu bahwa kemudian bahwa setiap jiwa itu pasti punya hartanya, pasti ada rezekinya. Dan kalau kita nggak punya uang sama sekali, kalau rezeki itu datang, pasti akan datang pada waktunya. Dan itu adalah hanya muncul dari perasaan gratitude. Gratitude itu bahasa yang kita kenal sebagai bersyukur, Bapak Ibu sekalian. Contohnya ini, rasa syukur itu akan melatih kita sehingga memiliki pikiran yang positif. Begitu pikiran kita positif, pikiran otak kita itu mindset kita itu menjadi lincah begitu loh. Jadi nggak gampang marah, kemudian menjadi selalu melihat sesuatu itu dari sisi yang positif gitu. Dan itu yang kemudian kita inginkan, dan itu perlu kita latih. Apalagi janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Nah, kalau itu kan berarti kita menjadi kayak sultan dong kan? Menjadi orang kaya kita. Hilang nggak apa-apa, nanti dapat gantinya. Dan itu pasti Allah akan gantinya, akan menggantikannya. Tinggal kita yakin atau tidak. Dan ini kalau dari sisi biologis, saya dapat dari teman saya Dr. Arif Alamsyah, dia bilang begini, itu kaitannya dengan hormon kita. Pada saat kita kemudian memiliki rasa syukur, hormon-hormon kita itu akan kemudian membantu kita untuk kemudian menjadi orang yang kemudian lebih lincah, lebih produktif begitu. Ada dopamin yang kemudian membuat ini reward hormon. Jadi membuat kita menjadi lebih berprestasi. Oksitoksin menjadi merasa dicintai orang, endorfin ini mampu bekerja keras, wani soro gitu kan. Kalau bahasa Surabaya itu wani gitu kan. Jadi berani mati itu endorfin. Artinya kita kemudian berani bekerja keras dan sebagainya. Itu karena itu pada saat kita mampu bersyukur. Serotonin itu willpower juga.
yaitu keinginan kuat untuk mencapai sesuatu. Seperti anak kecil yang kemudian merengek-rengek minta mainan itu. Dan ini hormon ini terjadi pada saat kita bersyukur. Contohnya pada saat kita bernafas kan, bernafas itu tinggal kita ngamati saja deh hari di sekitar kita Bapak Ibu. Apa yang kemudian bisa kita syukuri? Banyak yang bisa kita syukuri. Salah satunya adalah oksigen. Kita masih pakai metafora nih ya. Seandainya oksigen itu bayar, itu ibarat kita beli ini, tabung oksigen di apotek yang harganya 35.000. Ini harga di Malang, Mbak Ibu. Kalau di Jakarta mungkin naik. Kalau ke Kalimantan harus ada harga kirim ini. Ya kan? Itu 35.000. Cara memakainya bagaimana? Itu dihirup selama 2 detik untuk 75 kali pemakaian. Kalau dihitung, itu sekitar 2,5 menit. 2,5 menit, kita bayar, bernafas 2,5 menit, kita harus bayar 35.000. Mari kita hitung seterusnya. Kalau kita bernafas 1 jam, kita harus bayar 840.000. Kalau kemudian kita bernafas 1 hari, kita harus membayar 20 juta, Bapak Ibu. Kalau kemudian kita bernafas 1 tahun, maka kita harus membayar 7,3 juta lebih. Maka nikmat Allah yang manakah yang kemudian akan kita ingkari, Bapak Ibu? Bahkan oksigen yang kemudian kita hirup, itu sebenarnya sangat mahal kalau kita harus bayar. Bahkan kalau usia kita tutup usia di 65 tahun, itu hampir 500 miliar kita harus bayar. Maka marilah kita bersyukur hari ini. Sore hari ini mari kita bersyukur. Karena dengan syukur itulah kemudian kita akan tambahkan. Marilah kita kemudian ikatkan hidup kita pada tali Allah yang paling kuat, tempat bergantung. Hanya kepada Allah kita kemudian bersandar. Dan itu akan membuat kita memiliki mindset yang lincah. Berani ngadepi apa saja. Mau perubahan kayak apapun, kita menjadi ibarat barang itu anti-fragile. Nggak akan dibanting, nggak pecah, mental malah. Karena kita memiliki rasa syukur yang tinggi. Yang berikutnya adalah kita memiliki kebiasaan untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena barang siapa kemudian melakukan kebaikan, satu kebaikan, maka Allah akan membalas dengan banyak kebaikan yang lain. Ibaratnya kita tuh dikelilingi oleh banyak kebaikan. Dan itu membuat, itu tadi, mental sultan tadi itu. Ibaratnya kita banyak kebaikan, stok kebaikan kita banyak, epos kita banyak. Apalagi kalau ditambah dengan memaafkan. Dan hormon kita yang baik-baik itu akan muncul dengan baik. Ini ada riset, ini saya ambil dari materinya Spiritual Speaker Academy. Ini materi programnya Academy Trainer juga. Peneliti yang bernama Dacher Keltner, orang Jerman. Dia itu meneliti dengan metodologi yang unik. Dia meneliti tentang bagaimana kebaikan hati itu responnya. Ternyata kebaikan hati itu, Bapak Ibu, bisa dirasakan tanpa berkata-kata. Kalau di di parenting, itu ada Pak Adil Umarat itu dalam pelatihannya dia menyebut untuk kemudian merasakan kebaikan itu bisa cukup dengan tatapan mata. Caranya bagaimana? Tataplah mata dari anak Anda itu setidaknya 20 detik. 20 detik sambil kemudian mengatakan hal-hal yang positif tentang anak Anda. Dan anak Anda akan merasakan bahwa kebaikan hati bapaknya itu bisa masuk ke dalam dirinya. Kalau tidak percaya, dibuktikan. Begitu ya. Saya sudah membuktikan dan luar biasa. Saya sangat dekat dengan anak saya sekarang, alhamdulillah. Kemudian hati itu berbicara 500 kali lebih kuat dibandingkan dengan kata-kata. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya kesempatan belajar public speaking di Academy Trainer, maka jangan jadikan hanya sekedar kata-kata itu keluar dari mulut Bapak Ibu, tapi jadikan itu adalah bagian dari kebaikan hati yang ada di dalam diri kita. Dan kebaikan hati itu yang ketiga adalah menular. Menular. Pernah punya enggak Bapak Ibu? Teman yang kemudian kita dekat dengan kita itu mesti bawaannya surga terus. Wajahnya itu wajah malaikat lah, gitu kan. Kita langsung ingat kebaikan kalau ketemu sama beliau, begitu kan? Dan itulah kebaikan hati. Maka ingatlah hukum bumerang. Bumerang itu akan kembali kepada kita, pada yang lempar. Maka kebaikan itu juga seperti itu, akan balik kepada diri kita. Seperti kisah anak kecil ini. Ini kisah di Amerika. Nanti waktu itu ada seorang anak kecil yang kemudian dikisahkan mencari barang bekas begitu. Pada saat dia mencari barang bekas, karena dia anak miskin begitu ya, dari keluarga miskin, dia nyari barang bekas, yang dicari belum ketemu, dia sudah kecapean. Karena kecapean, si anak kecil itu akhirnya mengetok sebuah rumah. Dan diketoklah rumah itu, dia berharap dia bisa minta makanan di rumah tersebut. Rumah yang kelihatan gede, dia pilih dan dia ketok-ketok. Ketok-ketok terus, permisi, ketok-ketok permisi. Kemudian tidak berapa lama, dari dalam rumah dibukalah pintu itu, dan keluarlah seorang gadis kecil.
gadis kecil yang kemudian bertanya kepada si anak kecil juga, ada apa? Si anak kecil itu tanya, aku pingin minum, bolehkah aku minta segelas susu? Begitu. Yang semula mau minta makan, akhirnya yang keluar minta segelas susu. Akhirnya si gadis kecil itu masuk dan membawakan segelas susu besar kepada si anak kecil tadi, si pemulung tadi. Dan singkat cerita, si pemulung itu kemudian minum dan dia senang. Kisah terputus, kemudian setelah berapa tahun, si gadis kecil tadi sudah gede, bahkan sudah dewasa, dan si gadis kecil ini kemudian ternyata sakit cukup parah, dan dia harus dioperasi di luar kota. Si gadis kecil yang baik hati ini, yang sekarang sudah menjadi seorang dewasa, kemudian akhirnya harus dirawat di sebuah rumah sakit di tempat yang jauh, dan dia dirawat di sana, dan kemudian ternyata sakit kanker dan harus dioperasi. Setelah operasi, apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Setelah operasi, si gadis kecil ini merasa sedih, si gadis ini merasa sedih, kenapa? Karena bentar lagi pasti tagihan operasinya sangat mahal. Dan ternyata dia kemudian menerima tagihannya itu 0 rupiah, 0 dolar. Dia kaget, loh dok, kenapa? Kemudian kok 0? Iya, karena tagihan operasi Anda sudah Anda bayar dengan segelas susu pada saat Anda masih kecil. Loh kenapa begitu? Karena saya adalah anak kecil yang dulu Anda bagi. Dan si anak kecil itu sebenarnya adalah sekarang menjadi seorang dokter, dia bernama Howard Kelly. Ini kisah nyata dari Howard Kelly yang bisa Bapak Ibu cek di internet, begitu kan. Betapa kemudian, waktu itu bahkan Howard Kelly ditanya, Howard Kelly, bagaimana engkau tahu bahwa si ibu itu adalah anak kecil yang dulu pernah menolong kamu? Howard Kelly bilang, saya melihat dari sorot matanya. Saya ingat sorot mata ini yang kemudian pernah menolong saya waktu kecil. Dan akhirnya saya cek asal kotanya, oh betul, ini adalah kota yang sama dulu waktu saya masih kecil. Oke, maka Bapak Ibu jangan ragu-ragu untuk ngasih kebaikan deh. Berikan kebaikan yang banyak, insya Allah itu akan kembali. Seperti kemudian disampaikan dalam sebuah hadis, apa sih harta kita? Mana sih harta kita? Harta kita sebenarnya adalah harta yang kita berikan kepada orang lain, yang kita infakkan, yang kita sumbangkan. Itulah sebenarnya harta kita. Harta yang kita sumbangkan ke dalam Allah. Dan yang selanjutnya kebaikan yang top ini, yang kadang-kadang orang untuk berat melakukan adalah memaafkan. Karena memaafkan inilah yang kemudian bisa jadi puncaknya kebaikan yang bisa kita berikan. Sebuah kebaikan yang tidak dirasakan oleh orang yang mengalaminya. Yaitu kita maafkan orang lain tanpa yang bersangkutan tahu. Dalam sebuah hadis disebutkan, ada 3 golongan yang berani bersumpah untuknya, tidaklah berkurang harta karena sedekah, dan tidaklah menambah bagi seorang pemaaf, melainkan kemuliaan. Dan tidaklah seorang itu tawaduk, rendah hati, melainkan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sepertinya ada gangguan teknis. Sebentar, Pak Eko akan segera bergabung kembali. Mohon ditunggu. Baik, silakan Pak Eko sudah bergabung kembali bersama kita semua. Pak Eko. Laptop saya agak error, tapi itu sudah di akhir sebenarnya. Jadi memang suara saya masuk ya? Masuk Pak, silakan. Ya. Jadi sebagai penutup tadi itu sudah slide terakhir sebenarnya. Jadi intinya itu yang 3 hal yang akan membuat kita menjadi agile dan mindset kita menjadi agile. Sambil kemudian menunggu laptop saya kemudian jalan, saya masuk pakai HP dulu. Dan semoga dengan melakukan 3 hal itu, yaitu memiliki agile mindset, yang kedua adalah resilience learning, dan nanti yang ketiga adalah communication, maka insya Allah kita akan mampu menemukan hal-hal kecil yang bisa menjadi proses adaptasi begitu, yang akan membuat kita bisa sukses dan survive, dan bahkan mungkin sukses dengan kondisi saat ini. Baik, saya kembalikan kepada Mas Aziz, dan ini komputer saya sudah mulai nyala lagi, saya sekarang out dari HP ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko atas materi yang telah disampaikan. Baik, Bapak dan Ibu, telah selesai kelas online kita hari ini, dan boleh saya meminta izin untuk membantu kami menjadi lebih baik dengan mengisi link feedback yang di-share di grup WhatsApp. Materi serta record kelas online hari ini akan kami berikan setelah link evaluasi terisi oleh Bapak, Ibu semua. Saya dari tim Academy Trainer memohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan pada kelas training online kali ini.
Semoga kita mampu beradaptasi melalui perubahan-perubahan kecil, sehingga menjadi perubahan besar yang berdampak kepada kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.